Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKI Suci yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal 11, ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Anjuran Zofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka berbicaralah Zofar, orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-ngolok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu pengajaranku murni, dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman, dan membuka mulutnya terhadap engkau, dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit? Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudera. Apabila ia lewat, melakukan penangkapan, dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun, mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah mengembuskan nafas. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu gak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Menjadi anak-anak-Mu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Terus pimpin kami untuk kami bisa mengikuti teladan-Mu, untuk kami semakin peduli terhadap sekeliling kami, terhadap orang-orang yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini masih bisa mengikuti ibadah minggu pagi secara online. Dan apapun bentuk ibadah kami, ajarkan kami untuk semakin dewasa di dalam iman kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah firman dan pujian yang kami dengar bisa tertanam di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau berdoa untuk jemaat UCC dimanapun mereka berada Tuhan, yang mendengarkan ataupun tidak mendengarkan firman-Mu ibadah pagi hari ini. Kami berserah kepadamu dan kami memohon pimpinan-Mu tetap ada pada mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami beserta keluarganya. Tuhan Yesus juga memberkati baik di dalam pelayanannya ataupun di dalam pekerjaannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa ungkapkan doa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Yesus kami
kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu.
seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu, api kemuliaan-Mu di atas negeri ini, api kemuliaan-Mu di atas negeri Indonesia. Shalom saudara-saudaraku di Jemaat UCC Semarang, Purwodadi, dan Jogja yang terkasih, dan juga kepada saudara-saudara yang menyaksikan tayangan melalui YouTube ini. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah kabar baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini di media sosial, di media-media online, surat kabar, televisi, bahkan di grup-grup WhatsApp, semuanya yang kita lihat hanyalah kabar buruk tentang bagaimana orang kesakitan karena COVID, orang meninggal, vaksin yang habis, varian COVID yang nggak ada habisnya, terus muncul hal yang baru, demonstrasi, kelaparan, kekurangan, dan sebagainya. Begitu menghimpit kita kurang lebih 1,5 tahun terakhir ini. Dan itu bukanlah sesuatu yang mengenakan untuk didengar, untuk dibaca. Bukan sesuatu yang menyenangkan, membanggakan, membuat damai. Melainkan itu justru semakin terus memikis rasa sukacita kita, rasa damai kita. Bahkan di beberapa orang menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Hari ini saya akan memberitakan kepada saudara tentang yang namanya kabar baik. 180 derajat berbeda dengan kabar-kabar buruk yang ada di dunia.
Melainkan hari ini kita akan mendengar kabar baik dari Tuhan. Kita akan mulai renungan pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudara, perikop ini tentunya sudah bukan hal yang baru untuk kita dengar, tetapi saya mau tekankan bahwa Yesuslah kabar baik itu. Hukum Taurat menjelaskan bahwa setiap perbuatan dosa itu ada ganjarannya dan itu adalah maut. Bahkan perintah Musa, kalau orang kedapatan berzina maka dia harus dirajam dengan batu. Tapi Yesus datang dengan hal yang lain. Kedatangan Yesus dengan kontroversi seperti ini menimbulkan gelisah, pertentangan di antara kalangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang pada waktu itu begitu mengagung-agungkan tentang yang namanya hukum Taurat yang dibawa oleh Musa. Saudara, kata-kata di dalam perikop ini tentang menghukum, sebetulnya di dalam bahasa aslinya itu artinya adalah menuduh atau condemn. Jadi setiap perbuatan dosa itu orang lain, seseorang itu bisa menuduh, memberikan tuduhan. Itulah yang selalu kita merasa tertuduh jika kita berbuat salah atau kita berbuat dosa. Tetapi rasa tertuduh itu akan semakin berat jika orang lain yang mengucapkan. Ya. Yesus tidak menuduh. Yesus tidak condemn. Dia tidak menghakimi akan dosa dari perempuan itu. Lalu apakah ini bertentangan dengan hukum Taurat? Bagaimana, apakah Tuhan dalam hal ini Tuhan Yesus menentang sendiri sistem yang dia buat, di mana kurang lebih 3.500 tahun yang lalu Allah Bapa menurunkan 10 perintah Allah kepada Musa melalui 2 loh batu di Gunung Sinai. Berarti Tuhan menyangkal hukumnya sendiri dong kalau begitu. Yesus di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 menjelaskan tentang situasi dan aturan main di dalam hukum yang dalam tanda kutip oleh manusia dipandang sebagai sebuah kontradiksi. Matius pasal 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat
atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, kata-kata menggenapi ini dalam bahasa aslinya disebut dengan kata plero, yang artinya sebetulnya adalah fulfill, memenuhi. Tetapi menggenapi ini sedikit kurang tepat karena arti sesungguhnya bahwa plero itu artinya to fill to the fullest. Jadi kalau ada air isinya setengah, maka dia akan diisi sampai tumpah, sampai airnya itu meluber gitu ya, sampai airnya itu luber. Itu yang dimaksud dengan plero, itu yang dimaksud dengan kepenuhan dari Allah. Jadi Yesus itu bicara tentang yang namanya kelimpahan, sesuatu yang dia bawa itu selalu berlimpah ruah, bukan hanya cukup tetapi limpah. Itulah hukum dari kasih karunia. Saudara tentu masih ingat tentang mukjizatnya yang pertama, di mana Yesus merubah air jadi anggur. Kalau kita perhatikan di dalam peristiwa itu, anggur itu berlimpah sampai orang itu sisa. Ya, itu yang pertama. Masih banyak contoh yang lain di mana murid-murid Tuhan itu diminta untuk melemparkan jala ke kanan, dan kemudian mereka mengambil ikan, ternyata jalannya itu sampai nggak kuat, sampai robek. Itu saking banyaknya berlimpah ikan itu. Masih ada mukjizat yang lain untuk mengkonfirmasi tentang kepenuhan, konsep kepenuhan atau kelimpahan dari Allah, yaitu di mana Yesus membuat mukjizat tentang 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Di situ bukan hanya cukup, tetapi limpah, masih bersisa sampai 12 bakul. Saudara, jadi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi dia memberikan sebuah kelimpahan untuk memenuhi hukum Taurat itu sampai berlimpah. Yang anehnya justru kenapa kelimpahan ini diletakkan kepada yang namanya hukum. Bukankah hukum itu sesuatu hal yang pasti, sesuatu hal yang fix gitu ya, tetap sifatnya. Kenapa Yesus bicara tentang plero atau tentang kelimpahan di dalam hukum? Ada maksudnya, saudara-saudara, karena dosa itu merupakan jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Jadi oleh karena dosa, manusia bisa terlepas hubungan dari Allah. Namun demikian, Allah itu adalah kasih. Injil Yohanes katakan tentang itu. Tidak bisa dipisahkan karena Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah lah kasih itu. Di satu sisi Allah juga adalah pribadi yang adil. Di satu sisi lagi Allah adalah yang kudus. Jadi oleh karena berbagai banyak pribadi Allah, susah untuk manusia itu bisa memenuhi standar yang di dalam perjanjian lama atau hukum Taurat berikan untuk manusia. 5 perintah dan 5 perintah atau 10 perintah Allah itu demikian susah untuk dilakukan. Demikian susah untuk bisa ditaati oleh manusia. Dari sejak itu diberikan 3.500 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memenuhinya. Persoalannya ada di sana. Kalau manusia tidak bisa memenuhi semuanya itu, lalu bagaimana? Allah sebetulnya mengerti tentang ini, keterbatasan dari manusia. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang berdosa. 10 perintah Allah dibagi menjadi 2, 5 vertikal hubungan dengan Tuhan dan 5 horizontal hubungan dengan manusia. Kalau kita lihat di dalam perintah yang pertama sampai dengan perintah yang kelima, itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, jangan menyembah berhala, kuduskanlah hari Sabat, ya. Hormatilah Tuhan. Dan yang kelima bicara tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa hormatilah ayahmu dan ibumu merupakan sebuah hukum yang vertikal kepada Tuhan?
Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dalam dunia. Jadi kalau seorang manusia bisa menghormati orang tuanya, pasti dia meletakkan hormat kepada Tuhan. Jadi 1 sampai dengan 5 adalah sebuah hubungan vertikal dengan Allah. Perintah ini jelas. Beberapa orang bahkan tidak bisa melakukan ini. Sedangkan 5 perintah yang terakhir itu adalah hubungan horizontal, manusia dengan manusia. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini harta sesamamu, hambanya, istrinya, dan sebagainya, rumahnya. 10 perintah Allah mengatur manusia mulai dari dulu sampai dengan sekarang, dan tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhinya. Yesus datang bukan untuk menghapus itu, tetapi untuk memenuhinya sampai kepada kelimpahan, di mana manusia ini bisa kembali bersatu dengan Allah, kembali bersatu dengan Bapa, sehingga tidak akan ada jurang pemisah lagi. Karena Ulangan pasal 28 itu bicara tentang kemampuan manusia. Kalau kita melakukan A, maka kita mendapatkan B. Kalau kita tidak melakukan A, maka kita tidak mendapatkan B. Saya sedikit bacakan perikop di dalam Ulangan pasal 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan Tuhan, suara Tuhan Allahmu. Kebalikannya, saudara, di ayat yang ke-15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara, kalau kita melihat kepada konsep di dalam Perjanjian Lama, manusia diselamatkan atau mendapatkan anugerah itu atas kemampuan dan atas perbuatannya dia sendiri. Jadi kalau atas usahamu engkau bisa melakukan 10 perintah Allah, maka engkau akan selamat, maka engkau akan diberkati, maka engkau dan sebagainya. Tapi jika tidak, maka engkau akan dikutuk, maka engkau akan terbuang, maka engkau akan tidak selamat lagi. Saudara, begitu sulit manusia untuk bisa melakukan 10 perintah Allah yang dibawa oleh Musa. Justru Yesus menggenapi hukum Taurat itu sehingga tidak ada lagi jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Yesus menyampaikan bahwa bukan karena usahamu kamu itu selamat, melainkan itu adalah pemberian dari Allah atau kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 8, Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Yesus adalah kabar baik di mana manusia tidak perlu lagi khawatir ada jurang pemisah antara dia dengan Bapa di surga. Pada waktu manusia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, maka jurang pemisah itu akan hilang. Di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Itulah kabar baik bagi kita semua. Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan tidak ada habisnya, melimpah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, kita tidak mampu oleh karena usaha kita sendiri melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena kasih karunia pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan dimampukan. Dan pada waktu kita mampu melakukannya, itu bukan karena usahamu,
tetapi oleh karena pertolongan dari Roh Kudus. Jadi kalau kita mengandalkan kemampuan kita, saudara pasti akan gagal. Nah, Tuhan membawa kabar baik. Celakanya seringkali orang-orang Kristen menjadi kabar buruk bagi sesamanya. Pada waktu kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita percayakan kabar baik itu, kita diselamatkan, kita diampuni, kita mendapatkan kasih karunia dan anugerah setiap hari. Tetapi pada waktu kita melihat orang lain, saudara kita yang jatuh di dalam dosa, kita dengan mudah menghakimi. Kita dengan mudah menuduh dia sebagai orang yang tidak layak, orang yang harus dibuang. Saudara, secara tidak sadar kadang kita menjadi kabar buruk bagi sesama kita. Mari melalui hari ini firman yang kita renungkan, kita kembali menjadi kabar baik bahwa melalui Tuhan Yesus ada keselamatan. Kenapa kok Tuhan Yesus begitu dengan mudahnya mengatakan bahwa, hai perempuan, yang lain kemana? Tidak adakah yang menghukum engkau? Aku pun tidak menghukum engkau. Mengapa Tuhan demikian mudahnya? Bahkan pada waktu setiap orang itu berkata, kenapa perempuan ini tidak dihukum? Kenapa tidak dilempari batu? Yesus tidak pernah terintimidasi dengan perkataan-perkataan orang lain. Yesus tidak pernah terintimidasi dengan dosa-dosa. Jadi, saudara, Yesus tidak pernah terintimidasi dengan dosa-dosamu. Itu kabar baiknya. Apapun yang kamu lakukan di masa lalu, itu tidak penting lagi. Apapun yang kamu lakukan di masa kini, tidak penting lagi pada waktu kita membawa itu ke hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah terintimidasi dengan seberapa besar atau seberapa parah atau seberapa merah dosa-dosamu. Tuhan akan tetap tinggal diam menunggu kita mengakui dan meminta pengampunan di bawah kaki salibnya. Maka pada waktu orang-orang itu berkata, semuanya teriak-teriak, ya, semuanya menuduh perempuan itu, ya, bertanya apakah pendapatmu tentang hal itu, gitu ya. Mereka semuanya bertanya, terus-menerus bertanya, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, jadi semua orang satu persatu teriak-teriak. Saudara bisa bayangkan kerumunan orang yang banyak, semuanya meneriaki. Yesus cuma duduk, diam, dan mencoret-coret menulis di tanah. Saya membayangkan bahwa Yesus melihat mereka pada waktu ada seseorang yang berkata, dan dia melihat orang itu. Saudara, kalau Tuhan melihat engkau, engkau tidak bisa menyembunyikan dosamu. Betul tidak? Saya membayangkan bahwa Yesus melihat satu persatu mereka, satu demi satu pada waktu melihat, kemudian dia menulis di tanah dosa orang tersebut. Misalnya berbohong. Orang itu diam. Ya, saya memang berbohong, tapi tidak ada yang tahu. Kemudian dia melihat yang satunya. Yesus kemudian menulis lagi di tanah, mencuri. Orang itu bisa terdiam. Karena memang ya, saya pernah mencuri tapi tidak ketangkep. Satu lagi yang tua juga dilihat Tuhan. Kemudian Tuhan menulis berbuat zina. Orang itu diam dan kemudian dia tahu bahwa dia nggak ada bedanya dengan perempuan itu. Tetapi nggak ketahuan. Satu persatu Tuhan lihat satu persatu dan Tuhan tulis di tanah. Kemudian dia bangkit berdiri dan berkata, jika ada di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar batu kepada perempuan ini lebih dulu. Dan mereka semua pergi satu persatu, mulai dari yang tertua. Mungkin yang paling tua, yang paling banyak dosanya. Saya juga nggak tahu. Tetapi yang menjadi kabar baik, tapi juga menjadi sebuah pergumulan bagi kita semua. Kenapa Tuhan Yesus demikian mudahnya? Aku pun tidak menghukum engkau. Kenapa dia dengan mudahnya berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Apakah Tuhan melawan hukum Taurat? Tidak. Sekali lagi dia datang untuk menggenapinya. Terus apakah hukum Taurat tidak berlaku? Saudara, Yesus katakan bahwa dia tidak menghilangkan hukum Taurat, tetapi memenuhinya sampai pada kelimpahan. Bukan hanya menggenapi, tetapi memenuhinya sampai kelimpahan. Jadi jangan saudara pikir bahwa hukum Tauratnya hilang. Enggak. Jadi dampak dari dosa perempuan tersebut itu tetap ada. Saudara tentu masih dengar bahwa yang namanya upah dosa adalah maut, betul? Jadi kalau perempuan itu berdosa, berdasarkan hukum Taurat, upahnya apa? Maut, memang harus dirajam sampai mati. Upah dosa adalah maut, itu tidak hilang, saudara. Tetap itu harus ditanggung. Dan Yesus dengan entengnya berkata bahwa pergilah, aku pun tidak menghukum engkau, dan jangan berbuat dosa lagi. Lalu siapa yang menanggung upah dari dosa ini? Yesuslah yang menanggung upah dosa dari setiap kita. Dialah yang menanggung maut itu di atas kayu salib. Jadi semua dosa-dosa umat manusia itu tetap ada upahnya, yaitu maut, dan itu semua ditanggung oleh Dia. Ini kabar baik buat kita semua, sehingga kita tidak perlu menanggung maut itu, tetapi Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib sampai selesai. Kita cukup percaya kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Dengan begitu, saudara akan diselamatkan. Hanya dengan cara itu, saudara bisa diselamatkan. Kalau upah dosa adalah maut, maka bisa saya simpulkan bahwa upah tidak berdosa adalah kehidupan, betul? Jadi oleh karena Yesus ini sebagai manusia, dia tidak berdosa sama sekali, maka upahnya adalah kehidupan, dan kehidupan itu diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Kehidupan yang kekal. Dan kita perlu belajar bahwa manusia pada dasarnya selalu mencari kepuasan di dalam hidup di dunia. Kepuasan ini bentuknya bisa bermacam-macam. Kalau perempuan itu kepuasannya dalam berhubungan dengan lawan jenis, kepuasan seksual. Ada lagi orang mencari kepuasan di dalam ekonomi, di dalam harta. Dia terus-menerus mencari kekayaan dan menumpuk kekayaannya sampai tiada habisnya, nggak pernah puas-puas. Ada juga kepuasan yang dicari berdasarkan pekerjaan. Kita kenal yang namanya istilah workaholic. Dan sebagainya. Manusia itu dipenuhi dengan sebuah sifat-sifat dunia, yaitu tidak pernah puas. Saudara, sebetulnya itu adalah sebuah penyesatan yang kita mesti segera sadar bahwa kepuasan itu kalau kita kejar itu sampai di titik pada waktu kita mendapatkan, maka kita akan merasa empty atau kosong. Ada suatu hukum ekonomi yang berkata the law of diminishing return. Jadi hukum ini bicara bahwa pada waktu kita mendapatkan sesuatu, aset misalnya, maka lama-kelamaan nilai itu akan turun atau berkurang. Jadi sebetulnya di dalam sekuler pun percaya bahwa apapun yang saudara miliki di dunia ini, kepuasannya, nilai kepuasannya itu semakin lama akan semakin turun dan semakin berkurang. Saudara pada waktu pengen sepeda motor, saudara mungkin menggebu-gebu ingin membeli sepeda motor, dan kemudian saudara puas kalau itu mendapatkannya. Tapi pada waktu saudara sudah memilikinya, perhatikan, lambat laun, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kepuasan saudara akan berkurang. Dan pada titik tertentu saudara tidak puas lagi, dan saudara akan menginginkan hal yang lain lagi. Jadi di dalam dunia itu memang saudara diiming-imingi untuk selalu mengejar kepuasan demi kepuasan. Tetapi itu adalah semu, itu adalah fata morgana.
Hari ini saya mau beritakan kepada saudara bahwa bukan benda atau things atau stuff yang membuat kita puas, tetapi kepuasan yang sejati kalau saudara itu mendapatkan Yesus di dalam hidupmu. Maka saudara akan mengalami sebuah kepenuhan kepuasan yang tidak ada habisnya. Saudara tidak akan menginginkan hal yang lain lagi selama Yesus ada. Maka segala sesuatunya itu tidak penting lagi, karena yang terpenting hanyalah Yesus. Jadi pada waktu kita menerima Yesus, maka kita akan dipuaskan, karena dialah roti hidup itu, dialah air hidup itu. Makanlah dan minumlah di dalam bersama-sama dengan dia. Maka saudara akan mengalami kepuasan sepenuhnya. Kabar baik buat kita semua adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Saya akan tutup dengan satu perikop di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Itulah kondisi kita dahulu. Mungkin itu kondisi kita sekarang. Nah, ini adalah kabar baiknya. Dengarkan saudara. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Saudara, kabar baik buat kita semua bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan. Kata Yesus kepada perempuan itu, pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beritakanlah dan sebarkanlah kabar baik ini kepada setiap orang. Dan jangan kita menjadi kabar buruk bagi sesama kita. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Selamat merayakan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, tiba waktunya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak saudara untuk kita berdoa dan meminta berkat Tuhan turun atas setiap kita. Bapa di dalam surga, puji syukur Tuhan untuk kasih setiamu dan anugerahmu, dan untuk firman yang baru saja kami dengar. Kabar baik buat kami semua. Di tengah-tengah kabar buruk dunia, kami tetap percaya bahwa kami adalah umat-umat pilihan, karena bukan kami yang memilih Engkau, melainkan Engkau yang memilih kami. Kami percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya pengampunan dosa dan penebusannya tercurah di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh
berada bersama-sama dengan Bapa di surga. Tidak ada lagi pemisah di antara kami. Tidak ada lagi dosa yang memisahkan kami dengan Bapa. Karena Engkaulah jembatan kami Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Dan kami mengucap syukur mempunyai Allah yang hidup seperti Engkau. Biarlah Engkau tetap menjadi jalan bagi setiap kami. Biarlah kami tetap memegang kebenaran firman-Mu Tuhan sebagai patokan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus-menerus mengalami kehidupan demi kehidupan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tiada habisnya dan penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu Tuhan tetap kami butuhkan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah berita buruk, di tengah-tengah kesakitan. Kami tetap percaya bahwa keselamatan ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya tangan-Mu menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada, dan selalu memproteksi kami dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, juga gangguan dan pencobaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, serta berkat-berkat yang terbaik akan tercurah di dalam hidupmu. Cinta kasih yang manis, yang intim dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan perlindungan Allah Roh Kudus akan terus bersama dengan engkau. Mulai hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Sampai bertemu kembali minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.